Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran manajemen perkantoran. Di fase F ini saya akan membahas mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi yang masuk ke elemen 1 di ekonomi dan bisnis. Peran konsumen dan produsen serta hubungannya antara mereka akan kita bahas pada bagian ini karena setiap konsumen dan produsen memiliki perannya masing-masing dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam menjalankan perannya, mereka juga melakukan hubungan sehingga terjadi kerjasama di antara mereka dalam kegiatan ekonomi. Let's talk about peran pelaku kegiatan ekonomi. Peran rumah tangga konsumen yang pertama adalah menyediakan faktor-faktor produksi bagi produsen, contohnya seperti uang, tanah, tenaga kerja, dan modal. Di sini posisinya adalah konsumen yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi peran konsumen adalah menyediakan faktor-faktor produksi untuk produsen. Di sini contohnya produsen itu seperti perusahaan yang dijadikan faktornya seperti uang, tanah, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua adalah sebagai penerima imbalan jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi. Jika ada penggunaan dari faktor-faktor produksi yang disediakan oleh konsumen, akan ada imbalannya seperti upah ataupun sewa ataupun bunga yang kemarin sempat dibahas tentang bagaimana rumah tangga konsumen mendapatkan imbalan dari rumah tangga produsen. Peran rumah tangga konsumen yang ketiga adalah konsumen sebagai pemakai, yaitu mengurangi dan menghabiskan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kita sebagai konsumen, posisinya rumah tangga konsumen itu akan banyak menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mempertahankan hidup. Selanjutnya, yang keempat, peran rumah tangga konsumen adalah sebagai penyalur barang dan jasa. Konsumen berperan sebagai distributor. Misalkan, ketika berpergian, seseorang membeli barang-barang khas dari daerah yang dituju sebagai buah tangan. Kita sebagai rumah tangga konsumen itu akan menyalurkan barang-barang tersebut karena kita membeli buah tangan dari pihak konsumen. Jadi konsumen di sini berperan sebagai distributor atau penyalur. Yang kelima adalah membayar pajak kepada negara. Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sebagai kita posisinya adalah konsumen. Misalkan pajak pertambahan nilai sebuah barang dibebankan kepada pihak konsumen. Kalau kita beli sesuatu, misalkan barang elektronik dari luar negeri atau kita misalkan makan di suatu tempat, ada biaya pajak yang dibayarkan. Nah, peran rumah tangga konsumen di sana adalah membayar pajak kepada pemerintah atau negara. Barang yang dijual biasanya sudah ditambahkan dengan pajak untuk negaranya. Kalau kita makan di suatu tempat, suka ada pajaknya misalkan 10% tanpa kita sadari di bill atau misalkan di bukti pembayaran itu ada pajak yang dibayarkan untuk pemerintah atau negara kita yang posisinya sebagai konsumen pengkonsumsi barang atau jasa tanpa sadar bahwa kita berperan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Tadi 5 peran rumah tangga konsumen. Selanjutnya ada peran rumah tangga produsen atau perusahaan. Peran apa saja yang dilaksanakan atau dilakukan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan? Yang pertama pasti menghasilkan barang dan jasa. Memang fungsinya mereka untuk menghasilkan barang dan jasa, jadi perannya yaitu menghasilkan berupa barang dan jasa yang nantinya akan dikonsumsi oleh pihak konsumen. Yang kedua adalah konsumen jasa-jasa produktif dari konsumen berupa tenaga kerja, usaha, tanah, dan tenaga ahli.
karena faktor-faktor produksi itu dimiliki oleh konsumen, jadi peran sebagai produsen adalah mengkonsumsi jasa-jasa produktif yang disediakan oleh konsumen berupa tenaga kerja, usaha, tanah, dan tenaga ahli. Kalau misalkan tidak ada tenaga kerjanya, tidak mungkin produsen itu bisa menghasilkan barang dan jasa. Jadi faktor produksinya itu disediakan oleh pihak konsumen. Yang ketiga adalah membayar jasa-jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi kepada konsumen berupa pembayaran upah dan sewa. Kalau kita sudah mempergunakan tenaga kerja, kemudian tadi faktornya seperti tanah, kemudian tenaga ahli, sudah pasti kita harus ada balik jasa untuk pihak yang menyediakan faktor produksi itu, bisa berupa upah ataupun sewa. Itu peran sebagai perusahaan adalah membayar jasa-jasa yang sudah diberikan dari konsumen kepada pihak perusahaan atau pihak produsen. Yang keempat adalah mengelola faktor-faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Sudah pasti di perusahaan itu ada namanya pengelolaan sumber daya manusia jika menggunakan tenaga kerja. Kemudian untuk tanah berarti ada pengelolaan tanah, penambahan luas bangunan, dan lain sebagainya untuk melakukan kegiatan produksi barang ataupun jasa. Yang kelima adalah agen pembangunan berupa kesejahteraan karyawan dan masyarakat pada umumnya. Nah, untuk perusahaan itu tidak hanya mengejar keuntungan bagi pemilik modal saja, tetapi bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi ketika mendapat upah, ketika mendapat gaji, itu perusahaan itu berharap dapat mensejahterakan karyawan dan masyarakat pada umumnya. Itu di sana diambil perannya oleh rumah tangga, konsumen atau perusahaan. Yang keenam adalah menerima pendapatan atas penjualan barang dan jasa yang telah diproduksi. Kalau perusahaannya itu berorientasi pada laba, pasti perannya ketika sudah memproduksi barang dan jasa adalah menerima pendapatan atau profit yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa yang telah diproduksi. Yang ketujuh adalah membayar pajak kepada negara sebagai kompensasi kepada negara. Seperti halnya konsumen, pajak juga dibebankan kepada produsen sebagai kompensasi kepada negara. Jadi ketika suatu perusahaan membeli barang dari luar negeri, itu pajaknya juga mereka pasti harus membayarkan. Jadi tidak dibebankan 100% kepada konsumen, tapi perusahaan juga dibebankan untuk membayar pajak kepada negara atau pemerintah. Selanjutnya, rumah tangga, pemerintah atau negara. Apa saja peran rumah tangga, pemerintah atau negara? Yang pertama, pemerintah itu bisa menjadi produsen atau penghasil produk atau jasa. Pemerintah dalam perannya sebagai produsen yaitu menghasilkan barang ataupun jasa. Contohnya seperti menghasilkan produk minyak itu ada di Pertamina, untuk listrik ada di PT PLN, perusahaan listrik negara, dalam bidang kesehatan ada puskesmas dan rumah sakit. Itu semuanya adalah peran pemerintah yang posisinya sebagai produsen, menghasilkan barangnya bisa minyak, listrik. Untuk jasanya ada layanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Pendidikan itu ada di sekolah-sekolah. Itu peran pemerintah sebagai produsen. Kemudian peran pemerintah sebagai konsumen atau pengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pengguna suatu barang atau jasa. Yang pertama, pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Untuk berupa barang, peralatan kantor, mereka juga butuh untuk di kantor seperti komputer, meja, lemari. Perlengkapan kantornya juga membutuhkan tinta, pensil. Dan untuk jasanya biasanya lebih kepada pengembangan kepada sumber daya manusianya berupa pelatihan, workshop, pengembangan. Itu jasa yang biasanya dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga bisa sebagai penghasil barang dan jasa dan bisa juga sebagai pengkonsumsi barang dan jasa, atau bisa disebutkan pemerintah itu sebagai konsumen.
Yang ketiga, peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, peraturan yang dibuat dalam bidang ekonomi, dan yang kedua adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, beberapa peraturan yang dibuat pemerintah dalam bidang ekonomi, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang mengatur tentang pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan juga masuk dalam bidang ekonomi karena sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang berada di pihak konsumen. Kemudian kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah ada beberapa. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal namanya. Kebijakan fiskal biasanya berkaitan dengan kebijakan dalam hal pajak dan APBD. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dan perkreditan. Yang ketiga, kebijakan produksi, yaitu kebijakan untuk mendorong produksi barang dan jasa tertentu. Yang keempat, kebijakan ketenagakerjaan, yaitu kebijakan yang mengatur segala sesuatu tentang TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya, kebijakan harga, kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan harga barang-barang yang beredar di pasar. Nah, tanpa kalian ketahui, ternyata kebijakan harga itu dipegang oleh pemerintah supaya harga itu stabil. Jadi dari Sabang sampai Merauke harganya bisa bersaing. Memang beberapa daerah ada yang misalkan tinggi, ada yang harganya mahal dan murah, itu tergantung bagaimana proses penyampaian barangnya, jadi didistribusinya. Kemudian yang terakhir ada kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan mengatur perdagangan dengan luar negeri seperti ekspor dan impor. Nah, tadi peran rumah tangga konsumen, peran rumah tangga produsen, peran rumah tangga negara atau pemerintah. Sekarang adalah peran masyarakat luar negeri. Yang pertama adalah pengeksporan barang dan jasa. Jika kita membutuhkan barang dan jasa dari masyarakat negara lain, maka negara lain akan mengeksporkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Jadi, mengekspor itu adalah dari negara luar ke dalam negeri. Jadi, kita yang membutuhkan. Contohnya, seperti Jepang sebagai negara industri telah mengekspor berbagai jenis kendaraan ke negara kita tanpa kita sadari. Itu sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ternyata, seperti merek Yamaha, Suzuki, Honda, Toyota, dan Kawasaki. Nah, selain kendaraan, barang-barang yang diekspor ke Indonesia adalah makanan, minuman, alat hiburan seperti televisi, radio, video, pakaian, alas kaki, dan kebutuhan yang lainnya. Coba kalian lihat sekeliling kalian, tidak jauh dari barang ekspor dan impor. Motor yang kalian pakai untuk berangkat sekolah mungkin itu bisa jadi diekspor dari luar negeri. Pakaian, kemudian tas, apalagi sekarang di perkembangan teknologi dan informasi untuk untuk membeli barang dari luar negeri itu sangat tidak sulit, itu sangat mudah sekali. Tinggal dipencet-pencet, nah bisa langsung dikirim via e-commerce. Kemudian pengimporan barang dan jasa. Jika masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa dari negara kita, maka mereka akan mengimpor barang dan jasa yang dibutuhkan. Jadi kalau mengimpor itu dari dalam untuk ke luar negeri. Jadi pihak luar yang membutuhkan barang dan jasa dari negara kita. Nah, biasanya yang diimpor dari Indonesia keluar itu berupa barang kerajinan seperti ukiran Jepara yang sangat terkenal, kerajinan rotan, pakaian, alas kaki, peralatan elektronik, kertas, minyak sawit, dan lain sebagainya. Biasanya dari Indonesia itu memang kerajinannya yang banyak, serta makanan-makanan juga sekarang sudah banyak diimpor ke luar negeri. Indomie kan itu salah satunya ya. Maaf menyebutkan merek ya, tapi itu di luar negeri sudah sangat terkenal sekali dan menjadi salah satu makanan yang digemari.
Nah, selanjutnya adalah selain mengimpor barang dan jasa, masyarakat luar negeri juga berperan untuk pengekspor faktor-faktor produksi. Jika negara kita membutuhkan faktor-faktor produksi dari negara lain, maka negara lain akan mengekspornya ke negara Indonesia. Contohnya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Nah, banyak sekali yang menanamkan modalnya untuk membuka usaha di Indonesia. Nah, untuk membangun jalan raya di Indonesia saja, Cina juga pernah mengekspor tenaga kerja ke negara kita. Dan dalam menyambut era perdagangan bebas sekarang ini, kabarnya Filipina juga akan mengekspor jutaan tenaga kerjanya ke Indonesia. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, negara lain juga banyak mengekspor biji plastik, bahan-bahan kimia, mesin-mesin, peralatan listrik, dan peralatan pertukangan. Oke, selain mengekspor faktor-faktor produksi, masyarakat luar juga berperan dalam mengimpor faktor-faktor produksi. Jika negara lain membutuhkan faktor-faktor produksi dari negara kita, maka mereka akan mengimpornya dari negara kita. Contohnya seperti bahan alam dan tenaga kerja. Bahan alam di sini seperti aluminium, timah, karet, minyak bumi, tembakau, dan lain sebagainya. Karena jumlahnya di kita itu sangat melimpah, jadi orang lain itu banyak membutuhkan hasil alam yang dihasilkan oleh alam Indonesia. Tapi sayang ya kalau terlalu banyak. Nah, selain peran tadi mengekspor barang dan jasa, mengimpor barang jasa, mengekspor dan mengimpor faktor-faktor produksi, peran masyarakat luar negeri juga dalam mitra kerjasama ekonomi dalam beberapa bidang. Kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk memajukan kehidupan ekonomi secara global. Yang pertama, mitra kerjasama ekonomi membahas mengenai masalah standar kualitas dan jumlah produksi barang dan jasa. Mitra atau kerjasamanya masuk ke dalam organisasi OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Jadi kerjasama ekonomi yang tergabung antara negara-negara penghasil minyak bumi, itu namanya OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Jadi negara-negara pengekspor minyak bumi. Anggotanya itu biasanya dari negara Asia Timur, Timur Tengah maksudnya, ada Mesir, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Kita lihat ya berapa banyak lagi persentase minyak bumi yang kita miliki. Selanjutnya, mitra kerjasama yang membahas tentang perdagangan dan tarif dengan tujuan memperlancar arus distribusi barang antar negara. Kerjasama ini dalam wadah yaitu WTO, World Trade Organization, yang membahas tentang perdagangan dan tarif untuk memperlancar distribusi antar negara. Distribusinya mungkin bisa distribusi barang atau distribusi jasa lainnya. Yang selanjutnya yaitu mitra kerjasama dalam bidang perburuhan, membahas mengenai perburuhan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pekerja ini yang lebih tersohor. Nama mitra atau kerjasama yaitu di bawah organisasi ILO atau International Labour Organization. Jadi labor itu kan pekerja ya. Jadi semua pekerja buruh itu ada di bawah naungan organisasi internasional yang bernama ILO, International Labour Organization. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.